Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pengaturan staf atau seleksi. Dosen pengampu Ibu Maulidia Amalina Rizky, SEMA. Nama kelompok Salman Al-Farisi dengan NIM 200301174. Dengan saya Muhammad Tariq Amrillah 200301104. Staffing. Penyusunan personalia dalam kurung staffing merupakan salah satu fungsi dari manajemen, yaitu berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Secara umum, penyusunan personalia diartikan sebagai suatu proses pengelolaan struktur organisasi melalui tahap seleksi, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk mengisi jabatan dalam organisasi. Staffing menurut para ahli. Menurut Niti Semito Alex S. berpendapat bahwa manajemen personalia adalah ilmu atau seni untuk melaksanakan antara lain perencanaan, perorganisasian, pengawasan sehingga efektivitas dan efisien personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan. Menurut M. Marihot Manulang berpendapat bahwa manajemen personalia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan rasa partisipasi pekerjaan dalam suatu kegiatan. Penyusunan personalia dalam kurung staffing juga berarti suatu kegiatan merekrut tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberi daya guna maksimal kepada suatu organisasi atau suatu kegiatan untuk memperoleh karyawan efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong dalam suatu organisasi. Fungsi staffing. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan mengandung arti menentukan suatu program personalia yang akan dapat membantu tercapainya tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Yang kedua, perorganisasian. Perorganisasian mengandung arti merancang susunan dari berbagai macam hubungan antara jabatan personalia serta faktor-faktor fisik sesuai dengan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh para anggota organisasi. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan mengandung arti mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan, sehingga pegawai dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan mengandung arti mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan terencana dan juga mengoreksi jika terjadi suatu penyimpangan. Pengawasan merupakan suatu fungsi yang dikaitkan dengan masalah pengaturan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan rencana personalia yang sudah dirumuskan sebagai dasar analisis dari tujuan suatu organisasi. Tujuan staffing. Manajemen personalia dalam kurung staffing pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah mengenai pegawaian, rekrutmen, serta pelatihan dan pembagian kerja pada pegawai. Tujuan daripada staffing sendiri yaitu menarik atau menempatkan pegawai atau karyawan menurut jumlah, jenis keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar pegawai dapat bekerja secara efektif. Staffing merupakan manajemen kegiatan untuk mendapatkan karyawan yang efektif yang kelak akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong pada sebuah organisasi perusahaan yang tujuannya adalah untuk semua jabatan yang kosong bisa dapat terisi sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab karyawan tersebut. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Mas Salman. Monggo Mas Salman. Ya, saya Salman Farisi akan melanjutkan presentasi dari Mas Torik Amrillah. Prinsip staffing. Menurut Janet B. Parks, dalam penempatan berlaku prinsip utama yaitu the right man in the right place and time.
yang berarti bahwa setiap personel ditempatkan pada unit kerja yang sesuai dengan keahlian dan kecapakannya. Dengan demikian, suatu pekerjaan atau tugas dalam unit kerja dilakukan oleh orang yang tepat dan mendapatkan hasil yang pekerjaan yang optimal. Jika prinsip ini tidak diterapkan dan menempatkan personel pada tugas dan jenis pekerjaan yang bukan keahliannya, maka akan menghambat upaya pencapaian tujuan administrasi itu sendiri. Sebab hasil dari pekerjaan tersebut cenderung kurang berdaya guna bagi organisasi. Proses staffing. 1. Perencanaan sumber daya manusia. Pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mengisi posisi tertentu. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang terdiri atas 1. Penentuan jabatan yang akan diisi, kemampuan yang dibutuhkan, serta jumlah pasar tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Pemahaman kerja potensial. 3. Pertimbangan kondisi, permintaan, dan penawaran karyawan. Proses kedua dari staffing yaitu penarikan tenaga kerja atau rekrutmen. Rekrutmen karyawan dilakukan untuk menggantikan pekerja yang lama yang telah berhenti dikarenakan pensiun, meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan karena suatu kebijakan tertentu. 3. Penyeleksian. Seleksi adalah kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling cakap dan memenuhi persyaratan jabatan. 4. Pengenalan dan orientasi organisasi. Orientasi atau masa pengenalan pegawai baru perlu diadakan, tetapi bukan dengan melempar pegawai begitu saja. Masa percobaan ini merupakan proses penerimaan pegawai dari penerimaan sampai diterimanya pegawai tersebut menjadi pegawai tetap atau secara resmi. 5. Pelatihan atau training. Dalam pengembangan karyawan tenaga kerja perlu dilatih dan dikembangkan agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 6. Penilaian pelaksanaan kerja karyawan. Pada dasarnya, penilaian pegawai mempunyai manfaat ganda karena dapat digunakan sebagai alat dalam mengambil keputusan seperti untuk pembayaran upah, gaji, bonus, alat, dan pemberian nasihat kepada pegawai. 7. Pemberian balas jasa. Kompensasi diberikan sebagai balas jasa dan penghargaan kepada karyawan. Kompensasi yang diberikan perusahaan bisa sebagai alat untuk memotivasi pegawai agar bekerja dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.